oleh guru BK dari kelas 10. Kemudian sudah di kelas 11 pun kita ada bimbingan karena khusus kelas 11 kan memang menghadapi TKA itu di kelas 11 itu lebih diintensifkan lagi bimbingan tadi. Selanjutnya di kelas 12 di awal semester 1 itu guru BK dan wali kelas sudah intensif mengarahkan nanti mereka ini mau kemana, terutama yang siswa yang eligible itu sudah diarahkan nanti mereka mau mengambil ke perguruan tinggi mana, kemudian jurusan atau prodinya apa, nanti akan didiskusikan sesuai dengan kemampuan berdasarkan nilai mereka yang mereka capai. Saya daerah Hanipa NPD. Kebetulan saya menjabat sebagai Wakahumas sudah 5 tahun ini. Selain itu juga saya sebagai koordinator tim pengembang sekolah ya. Kalau sekarang ini di Kurikulum Merdeka namanya tim komite pembelajaran. Saya di bagian koordinator prestasi gitu. Nah, ini bagaimana Bu tanggapan kita Bu, kan siswa kita keterima di perguruan tinggi 100% ya. Nah, tanggapan kita dari sekolah seperti apa sih Bu? Ya, alhamdulillah ya, pastinya kami sangat bersyukur ya dengan capaian yang saat ini bisa 100% diterima di perguruan tinggi negeri, dan artinya memang ini sebagai cita-cita kami semua bahwa sekolah SMA 14 itu harus menjadi sekolah yang baik, yang bisa bersanding lah dengan sekolah-sekolah unggulan terdahulu, dan alhamdulillah ini kami bisa capai di 2 tahun terakhir ini, khususnya di tahun ini. Dan kami sangat bersyukur sekali, ini semua adalah berkat kerja keras bersama, sinergitas yang ada di tim kami di SMA Negeri 14 Bandar Lampung. Pastinya juga ini berkat usaha siswa kami juga ya. Alhamdulillah apa yang menjadi cita-cita kami saat ini untuk bisa paling tidak mendekati walaupun tidak sejajar dengan sekolah unggul terdahulu, alhamdulillah kita sudah bisa mencapai di posisi ini. Nah, kita dari pihak sekolah untuk merayakan euforia ini mungkin Bu ya. Apakah kita mengadakan sesuatu Bu, misalnya seperti syukuran atau semacamnya? Sejauh ini tidak ada rencana untuk melakukan euforia semacam itu, tapi kami memang selalu menyampaikan di beberapa pertemuan beberapa hari ini kan kita ada kegiatan-kegiatan nih, siswa diberikan pengarahan di lapangan itu, kita memang sama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, dengan pencapaian kita. Dan di sini bukan euforianya yang justru kami kedepankan ke siswa, bahwa ini adalah capaian yang membanggakan, tetapi juga ini menjadi tantangan bahwa ke depan kita harus minimal bisa mempertahankan prestasi yang sudah ada saat ini. Jadi tidak ada rencana kami melakukan euforia terhadap hasil yang kami capai saat ini. Nah, untuk keberhasilan sekolah sendiri Bu, 100% siswanya keterima di PTN, apakah kita ada program-program khusus lain Bu, seperti misalnya menambah jam belajar siswa ataupun les dan semacamnya Bu? Iya, kita memang ada, kami menyebutnya program-program unggulan ya. Program-program unggulan itu antara lain memang kita memberikan jam tambahan di jam intra, jadi bukan di hari Sabtu hari libur, bukan, di jam intra khususnya di minggu genap, minggu kedua dan minggu ketiga itu anak-anak khusus diberi pembelajaran yang sifatnya bimbingan atau pendampingan. Kami menyebutnya untuk pendampingan prestasi dalam rangka menghadapi TKA, kemudian dalam rangka menghadapi SNBT atau tes perguruan tinggi negeri secara melalui tes ya. Kalau melalui prestasi kan memang sudah ada, itu sudah anak-anak sudah harus bisa mendesain nilai mereka, artinya sudah bisa mencapai nilai-nilai terbaik dari kelas 10-nya. Tapi untuk jam-jam tambahan ini memang diperuntukkan bagi siswa dalam rangka siap menghadapi TKA, siap menghadapi SNBT gitu. Nah, itu terprogram dan kita ada timnya. Ada tim pembuat soal itu khusus, kemudian juga melalui pantauan manajemen itu guru memberikan
materi-materi pembelajaran pendampingan tadi itu terawasi, terkontrol, dan terevaluasi. Ada terhadirnya, termaterinya sudah sejauh mana. Kita selama ini sudah menyiapkan ada paket-paket soal gitu. Jadi untuk pekan ini paket soalnya adalah ini gitu. Kita berikan program-program khusus seperti itu memang. Apakah sekolah mengadakan bimbingan teknis kolektif sebelum SNBT, Bu? Selalu ada bimbingan. Siswa diberi pengarahan secara umum bahwa karena memang kita ini SMA kan kurikulum didesain untuk anak melanjutkan ke perguruan tinggi. Jadi bahkan dari kelas 10 pun kita sudah arahkan itu bahwa kalian nanti ke depannya adalah harus ke kuliah kan orientasinya ya. Orientasinya adalah kuliah. Jadi dari kelas 10 sudah diarahkan mereka ada bimbingan prestasi oleh guru BK mau kemana ke depannya. Jadi di kelas 10 sudah ada gambaran karena nanti saat mereka naik dari kelas 10 ke kelas 11 itu kan ada di kurikulum Merdeka ada mata pelajaran pilihan. Nah ini harus disesuaikan mereka arahnya mau kemana nantinya gitu. Disesuaikan itu pun nanti dapat pengarahan. Oh saya maunya ke yang banyak fisika IPA-nya seperti fisika kimia, tapi kita lihat ternyata di kelas 10 itu ternyata untuk mata pelajaran tersebut mereka sepertinya kurang, jadi diarahkan untuk yang lebih dominan, mereka lebih mampu tuh di mana itu diarahkan. Jadi ada bimbingan karir istilahnya oleh guru BK dari kelas 10. Kemudian sudah di kelas 11 pun kita ada bimbingan karena khusus kelas 11 kan memang menghadapi TKA itu di kelas 11 itu lebih diintensifkan lagi bimbingan tadi. Selanjutnya di kelas 12 di awal semester 1 itu guru BK dan wali kelas sudah intensif mengarahkan nanti mereka ini mau kemana, terutama yang siswa yang eligible itu sudah diarahkan nanti mereka mau mengambil ke perguruan tinggi mana, kemudian jurusan atau prodinya apa, nanti akan didiskusikan sesuai dengan kemampuan berdasarkan nilai mereka yang mereka capai. Itu dari di awal kelas 12 sudah diarahkan ke sana. Kemudian nanti sudah begitu mendekati saat pendaftaran itu konsultasi semakin intens, jangan sampai ada anak itu mengambil universitas yang sama, fakultas yang sama, jurusan yang sama, sementara mereka nilainya bersaing. Jadi jangan sampai bersaing di dalam begitu. Mereka diarahkan untuk memilih yang lain. Kalau dengan jurusan yang sama di universitas yang sama, si A ini nilainya lebih unggul dari si B. Jadi si B kita arahkan untuk memilih yang lain. Gitu. Strateginya antara lain seperti itu. Jadi jangan sampai bersaing di dalam, karena persaingan di luar juga kan dengan orang luar juga sudah cukup tinggi gitu. Mungkin kiat-kiat dari sekolah itu Bu, supaya siswa kita itu jadi termotivasi untuk tes perguruan tinggi negeri. Jadi memang gini, semua elemen manajemen, guru BK, wali kelas, guru mata pelajaran itu mendorong siswa untuk kamu harus kuliah, kamu harus mendaftar di perguruan tinggi negeri mana peluang yang ada itu harus daftar. Untuk yang eligible pastinya mereka akan memilih melalui jalur prestasi. Yang di luar eligible itu kami arahkan, ayo peluang yang ada daftar nak. Melalui SNBT daftar, pilih mana yang menjadi favoritmu. Kami juga mengarahkan ke UIN pun ya, didaftar. Itu peluang yang termudah adalah lewat SPAN Petakin kan, diambil dulu, mendaftar semua peluang, karena gini akan lebih baik kita memiliki banyak option yang tersedia daripada nanti kamu tidak masuk kemanapun gitu. Jadi pilih, daftar dulu gitu. Jadi nama saya Dina Juta Lestari, kebetulan saya di sini koordinator BK. Oke. Bagaimana Bu tanggapan kita nih Bu dari pihak sekolah dengan adanya siswa kita 100% keterima di perguruan tinggi negeri? Ya pasti sangat bangga sekali dan sangat senang karena usaha yang semua guru SMA 4 berhasil lakukan, begitu juga dengan kepala sekolah dan manajemen. Memang kita apa yang dikatakan oleh Pak Kepala Sekolah kita jalani, dan memang kita dibuka juga dan sekolah juga ada program. Jadi memang dari atas sampai bawah itu memang kita kita kerjakan gitu. Dan kami juga sangat senang karena anak kami 100% bisa keterima di perguruan tinggi negeri. Banyak juga yang dari pihak-pihak sekolah yang lain bertanya tentang gimana sih kiat-kiatnya kok bisa. Kadang-kadang juga ada yang tidak percaya dengan kok bisa keterima 100%. Tapi memang itulah yang terjadi pada kami, dan kami juga sangat bangga, kaget juga bisa 100% gitu anak-anak kami keterima di perguruan tinggi negeri di Jawa, di Lampung seperti itu, ada juga yang di Sumatera ada ya.
Nah, dari pihak sekolah sendiri apa ada program khusus Bu, seperti misalnya apa menambah kegiatan belajar mengajar ataupun misalnya dengan adanya les di sekolah gitu Bu? Ada, jadi khusus untuk anak kelas 3 memang kita ada bimbingan belajar ya, yang di guru-guru yang ada di SM 14 sendiri yang yang melakukan bimbingan belajar itu sendiri. Dan dalam untuk TKA kita juga ada kerjasama dengan dinas ya, ada yang di Smart tuh ya, untuk membantu anak-anak mengikuti program TKA sehingga mereka itu nanti tahu gambaran soal-soal TKA itu seperti apa. Selain itu juga kalau ada kurikulum nasional. Nah, kita nih di sekolah itu ada waktu dalam sebulan itu 4 ya. Jadi kita ngambil di waktu minggu keempatnya itu kita ada les yang sesuai dengan mapel TKA. Itu soal-soalnya dibuat oleh guru bidang studi di SMA Negeri 14 itu sendiri, agar anak-anak itu mempunyai bekal nanti ketika mereka nanti ada yang walaupun tidak lolos di SNBT mereka sudah ada bekal, ada contoh-contoh soal. Dan memang kita adopsi juga dengan nilai soal-soal TKA yang sudah ada ya di internet atau yang di buku-buku yang sudah banyak kan yang dijual di Gramedia, itu kita mengadopsi situ juga, selain juga dibikin oleh guru bidang studi mereka masing-masing. Jadi memang ada pembinaan dari sekolah, dari guru-guru itu ada, udah itu bimbel ada, itu ada semua, memang ada programnya seperti itu. Dan kemarin aja pas setelah mereka itu pengumuman di sekolah itu, memang dari kepala dinas sendiri Pak Amriko itu biar tidak ada jeda waktu kosong gitu. Jadi anak-anak itu suruh les ya, kembali ke sekolah ya untuk belajar TKA gitu. Dan soal-soalnya memang yang buat adalah guru bidang studi di SMA Negeri 14 yang mengadopsi dari soal-soal TKA yang sudah pernah ada gitu, seperti itu. Anak-anak itu waktu masuk kelas 10 itu kan 10 ya, dari SMP ke SMA kan mereka intinya untuk perguruan tinggi itu masih ada yang belum paham, ada yang belum ngerti. Jadi kami kasih tahu, kalau untuk SMA itu diperuntukkan untuk kuliah, kalau SMK diperuntukkan untuk bekerja, seperti. Jadi kalian harus tahu kalian kalian nanti mau kemana, seperti itu. Apa mau kuliah kemana, jurusannya apa, kalian udah tahu belum? Karena kan anak-anak kan belum ngerti yang kayak gitu kan. Nah, sudah itu kami itu melakukannya kegiatan pembimbingan itu seperti memberikan informasi ya tentang perguruan tinggi itu dari kelas 10. Jadi kita informasi tentang perguruan tinggi, tentang TKA, apalagi sekarang kan kalau mau masuk perguruan tinggi, kalau nggak salah tahun depan itu udah mulai pakai TKA gitu kan, selain rapot. Jadi TKA itu mendampingi itu, kami memberikan informasi tentang TKA, yaitu pendampingan tentang perguruan tinggi, pendampingan tentang khusus yang anak-anak eligible. Anak eligible itu kan sekarang harus ada mapel pendukung. Pokoknya kita contoh gini, anak itu pengen ngambil kedokteran. Kedokteran itu mapel pendukungnya biologi, kimia. Jadi kalau dia nanti masuk eligible, jalur prestasi. Kalau dia nggak ngambil yang ada biologinya, jadi nggak ada mau ngelihat nama dari mana gitu. Sedangkan kalau mau eligible mau kedokteran harus ada nilai biologi. Jadi kita arahkan kalau kamu kedokteran, jadi ada peminatan. Jadi ada peminatan dari kelas 10 untuk ke kelas 11, karena nanti kelas 11 sudah peminatan. Nah, di kelas 10 itu udah kita bentuk, anak-anak udah paham. Nah, kalau nanti mau kuliah, kamu harus ngambil mapel yang ada pendukungnya. Walaupun dia nanti tidak masuk jalur SNBP, tapi dia masuk jalur tes, dia udah punya basic gitu kan, kayak teknik kan harus ada kayak fisika, matematika lanjut kan. Kalau mereka nggak ada itu kan mereka nggak tahu masa mulai dari awal gitu kan, seperti itu. Itu kami ada pemetaan peminatan anak dari kelas 10 itu kami bimbingan ekstensif. Kemarin aja kami kan baru selesai bimbingan anak-anak yang peminatan dari kelas 10 kelas 11. Nah, kelas 11 itu mereka sudah punya nih mapel yang dipilihnya, mapel peminatannya seperti apa. Punya di kelas 11 ada pelajaran IPA, IPS atau IPA campur IPS ya. Nah, di situ mereka disesuaikan dengan jurusan perguruan tinggi nanti yang akan mereka ambil. Nah, jadi kelas 11 itu udah bimbingan pribadi, bisa bimbingan secara konseling individu, udah bisa bimbingan kelompok. Dan kelompok itu bisa 5 atau 6 atau secara pribadi itu bisa juga itu di kelas 11. Nah, untuk kelas 12 itu lebih intensif. Jadi kami itu
karena pengumuman eligible itu kan waktunya mepet ya, waktunya mepet. Jadi kami biasanya itu ngambil nyolong lah, serta kami itu mengambil data anak-anak yang peringkat 1 sampai peringkat 10, karena biasanya anak-anak yang masuk eligible itu ya dari peringkat 1 sampai peringkat 10 seperti itu. Jadi kami mendata anak, kami bimbing anak. Nanti datanya sudah ada, ketika nanti sudah mulai masuk semester 5 sudah keluar tuh datanya, nanti baru kita lihat nih eligible, oh berarti anak ini nih yang kemarin kami panggil, jadi kami sudah punya data gitu, anak ini yang masuk eligible. Jadi pas pendataan itu kami udah ada nama anaknya dan nilainya juga sudah ada, jadi kami berpatokan sama nilai anak-anak yang kemarin masuk ke perguruan tinggi ya. Ini loh kakak, tingkat kamu kemarin mau masuk kedokteran nilainya ini, hukum nilainya ini, rata-rata rapornya segini, mapel pendukungnya nilainya segini, umpamanya hukum, PPKN-nya segini, sosiologi segini, biologi segini. Jadi kami ngasih gambaran itu berupa data gitu. Jadi kami punya data kakak-kakak tingkatnya seperti itu. Ini data anak yang ini kalau kamu mau lihat seperti ini, kalau nilai kamu merasa tidak cukup ya mungkin bisa kita alihkan ke jurusan yang lain. Tapi kan itu kami tidak memaksakan anak ya, tapi lebih kepada ayo kita konsultasi dengan orang tua kamu gitu, mana sih yang sesuai dengan kemampuan kamu, bukan karena paksaan orang tua atau ikut-ikutan teman seperti itu. Jadi kami sudah mulai intensif yang mulai di kelas 12 itu memang fokus supaya mereka bisa terima eligible dengan kita menggunakan data-data yang kemarin gitu, karena data-data itu kan bisa melihat oh ini nilai rapot anak ini segini bisa masuk, jadi ada gambaran loh anak-anak ini. Nanti ketika mereka pun sudah bimbingan, mereka bisa berkonsultasi ke orang tua gimana gitu. Nanti bimbingannya tidak hanya berjalan sehari atau 2 hari, itu bisa bahkan berkali-kali gitu. Jadi memang intensif sekali untuk SNBP dan SNBT juga kami lakukan seperti itu juga. Jadi anak-anak sudah ada gambaran bahwa saya nanti mau ke sini, jadi kami benar-benar kami arahkan gitu. Karena SMA tadi untuk kuliah. Siswa kita kan keterima 100% di PTN tuh Bu. Nah tanggapan itu seperti apa sih Bu dengan pencapaian siswa kita ini Bu? Ya alhamdulillah senang ya. Jadi apa istilahnya proses yang sudah kita laksanakan ada hasilnya. Ya. Nah selama ini ada kiat atau kunci kesuksesan sendiri sih Bu dalam kegiatan belajar mengajar kita gitu Bu? Ada program khusus atau sesuatu? Ini ya ada bimbingan mereka, ada bimbingan untuk yang pertama itu TKA ya, TKA itu mereka ada berapa bulan ya? 2 bulan apa 4 bulan itu ya, kita ada ini program itu kan sudah terjadwalkan untuk TKA ya. Terus yang setelah TKA itu sering kita panggil sebagai guru PK itu mengadakan bimbingan pribadi gitu. Kita panggil misalnya berapa orang, 5 orang per kelas dulu, misalnya dibagi dulu. Misalnya kayak saya ini kan 3 kelas dapat 3 kelas, jadi saya bagi dulu untuk kelas bimbingan yang pertama itu 5 orang harus datang ke sini ngadep, terus ditanyain per anak gitu maunya melanjutkan kemana gitu. Mereka kan pasti nanti ngomong ini Bu, saya misalnya mau ke hukum gitu, terus saya nanti mengarahkan nilai kamu berapa gitu. Kalau nilai kamu memang sesuai, terus TKA yang diambil juga sesuai, nanti ini baru bisa gitu. Tapi kalau enggak, ini baru kita arahkan ke yang lainnya gitu. Salah satunya seperti itu. Nah kalau dari sekolah sendiri apa ada membuat program khusus gitu Bu, seperti kayak mengadakan pelajaran tambahan ataupun les di sekolah begitu? Iya, itu yang ini untuk ini TKA itu mereka kan memang ada 4 bulan, kalau 4 bulan apa berapa bulan itu lupa saya ya kalau pastinya itu ya itu mereka ini. Jadi intensif mereka dari Senin sampai kalau nggak salah sampai Rabu itu belajar khusus untuk ini, untuk yang mau ke ini perguruan tinggi itu.